Ditemukan jasadnya dalam salah satu gua. Kemudian singkat cerita, ada sekitar 7 orang yang soleh di negeri Kufah. Di dalam kitab Rasyafatus Sadi yang disusun Al-Imam Abi Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, diceritakan dahulu ada di daerah Kufah seseorang yang bernama Abul Hasan Ali bin Ibrahim Ar-Raqi Ad-Daqaq. Diceritakan Ali bin Ibrahim atau dikenal dengan kunyah Abul Hasan ini, beliau suatu ketika didatangi oleh seorang Alawi atau seorang Habib, yang mana Habib ini fakir, serba kekurangan, datang kepada Abul Hasan dan meminta 100 tepung dari makanan pokok yang biasa dimakan di situ. Abul Hasan berkata kepada Habib yang fakir tadi, harganya sekian-sekian, mari kita hitung harganya, maksud Abul Hasan. Habib yang fakir menjawab, aku tidak punya apa-apa, wahai Abul Hasan. Aku fakir. Catatlah hutangku ini kepadamu atas nama jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat hutangku ini atas nama Rasulullah, kakekku sallallahu alaihi wasallam. Abul Hasan menceritakan, aku catat hutang Habib tadi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berikan apa yang beliau mau dan beliau pulang. Kemudian selang beberapa hari, mendengarlah para Alawiyin atau habaib lain di Kufah tersebut, yang mana mereka, mohon maaf, fuqara, yang memang serba kekurangan dari segi ekonomi. Mendengar kabar Abul Hasan memberi hutang mau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para Alawiyun yang ada di Kufah tadi pun mendatangi Abul Hasan dan meminta hal yang sama atau hal yang mirip dengan apa yang dipinta oleh Habib yang pertama tadi. Abul Hasan pun menulis satu persatu hutang-hutang daripada habaib yang, mohon maaf, memang dalam keadaan fuqara saat itu di Kufah. Dicatat oleh Abul Hasan satu persatu semua hutang-hutang habaib tadi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada satu titik Abul Hasan bangkrut dalam perniagaan beliau karena hutang piutang yang tertumpuk dan belum dibayar. Bangkrut dan kemudian terjerumus dalam keterpurukan dari segi ekonomi. Abul Hasan kemudian datang kepada salah seorang tokoh habaib yang ada di situ, yaitu As-Sayyid Umar bin Yahya Al-Alawi, salah seorang habaib yang ditokohkan di zaman itu. Abul Hasan datang kepada beliau dan mengadu. Ditunjukkan kertas yang panjang, hutang piutang beberapa habaib yang fuqara, yang miskin, semua atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Umar bin Yahya Al-Alawi diam tanpa berkomentar. Singkat cerita, di malam hari Abul Hasan bermimpi. Di dalam mimpinya Abul Hasan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dalam mimpi tadi kepada Abul Hasan, "Wahai Abul Hasan, kenapa engkau mengadu tentang keadaanmu?" Dijawab oleh Abul Hasan, "Iftaqartu ya Rasulullah." Aku bangkrut ya Rasulullah. Saya jatuh miskin ya Rasulullah. Rasulullah menjawab lagi, "Wahai Abul Hasan, apabila engkau bermuamalah kepadaku dengan tujuan urusan dunia, aufaituk, aku akan bayar semua hutang piutang tadi. Aku akan tuntaskan hutang piutang itu untukmu agar engkau kaya lagi," maksud Rasulullah. Akan tetapi wahai Abul Hasan, jika muamalahmu kepada anak cucuku, muamalahmu tujuannya adalah akhirat, fa inni ni'mal gharim, kata Nabi. Maka sesungguhnya aku sebaik-baik orang yang dihutangi. Aku akan tuntaskan di akhirat dengan sebaik mungkin, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Abul Hasan pun keesokan harinya bangun dari tidurnya, kemudian dalam keadaan takut yang luar biasa, dalam keadaan cemas, dan dibalut dengan rasa bahagia. Karena Nabi berjanji akan mentuntaskan hutang piutang ini dengan balasan yang terbaik di akhirat. Singkat cerita, Abul Hasan pun pergi dari Kufah ke daerah padang pasir sekitar Kufah, berkelana di sana, sampai suatu ketika Abul Hasan dalam keadaan fakir berkelana, ditemukan telah meninggal dunia, jasadnya ada di dalam salah satu goa di sana. Ditemukan jasadnya dalam salah satu goa. Kemudian singkat cerita, ada sekitar 7 orang yang soleh di negeri Kufah, malam harinya bermimpi. 7 orang yang soleh ini bermimpi, mimpi yang sama, berjumpa dengan Abul Hasan, yaitu Ali bin Ibrahim Ar-Raqi Ad-Daqqaq tadi, yang meninggal dalam keadaan fakir di dalam goa. 7 orang soleh ini berjumpa dengan Abul Hasan dan berkata, "Wahai Abul Hasan, bagaimana caranya engkau mendapat keagungan ini?" Karena dalam mimpi tersebut Abul Hasan dalam kenikmatan yang luar biasa, memakai pakaian indah yang mewah, khas pakaian penghuni sorga. Kenapa dan bagaimana engkau, wahai Abul Hasan, dapat keagungan ini? Dijawab oleh Abul Hasan, barang siapa yang bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan sampai kepada kedudukan yang saat ini aku sampai. Aku, kata Abul Hasan dalam mimpi, aku teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama beliau di akhirat. Dan ini aku peroleh. Kedudukan agung yang aku dapat ini, kata Abul Hasan, dikarenakan kesabaranku dalam menghadapi ahlul bait Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir yang indah bagi sang pencinta sejati ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam.